Mari kita simak diskusi lintas agama bersama Ustadz Ya. Yusuf P. Ini pertanyaan saya begini Ustadz. Kita kan diciptakan dari tanah ya, tanah liat Hmm. Nabi Adam. Ya, yang setahu kita itu kan kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, begitu kan, Pak Ustadz? Ya. Lalu? Pertanyaan saya begini. Hewan dan tumbuh-tumbuhan juga kembali ke tanah, sedangkan yang diciptakan dari tanah itu cuma Adam. Kalau mati hewan. Hmm. Lalu? Ya, saya minta penjelasannya dari Pak Ustadz. Enggak, yang Anda pertanyakan apa gitu loh maksudnya? Begini kan, ini kan kita manusia ini, Nabi Adam itu tercipta dari tanah liat. Betul? Ah, Betul Pak Ustadz. Nah, yang lalu? kita tahunya yang diciptakan dari tanah itu cuma Adam. Sedangkan hewan dan tumbuh-tumbuhan bukan. Atau bagaimana? Tapi kenyataan hewan ini mati juga kembali ke tanah. Jadi saya minta penjelasan Pak Ustadz. Iya. Manusia juga ke tanah kan? Iya betul, karena kita diciptakan dari tanah. Nah, terus apa maksud abang itu kayak gimana? Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, yang hanya diciptakan dari tanah liat itu cuma Adam, betul kan? Terus? Sedangkan hewan dan tumbuh-tumbuhan bukan. Sedangkan hewan dan tumbuh-tumbuhan bukan dari tanah. Ya kan? Ah, lalu? Nah, terus kalau hewan mati, dia kembali ke jadi tanah. Jadi saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. Hewan mati menjadi tanah. Maksudnya gimana sih bang? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Iya, pertanyaannya saya nggak ngerti. Ah, Iya betul, ini kan bukan ini toh. Hewan kalau mati, ini kenyataan hewan kalau mati busuk, tubuhnya kan jadi tanah. Betul kan? Kalau dia terus? membusuk. Nah, sedangkan yang diciptakan dari tanah itu cuma Adam. Jadi saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan yang saya harus tanya, tapi coba Pak Ustadz jelaskan ini dulu. Yang kita tahu diciptakan dari tanah itu cuma Nabi Adam, Terus? ya kan? Sedangkan Ah, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu bukan diciptakan dari tanah. Tapi setelah ah. hewan mati, tubuhnya busuk, dia jadi tanah juga. Jadi saya minta Dia penjelasan. jadi tanah juga. Ya betul. Waduh, kalau saya bukan peneliti itu masalahnya bang. Salah bertanya Anda. Seharusnya Anda tanya sama orang sains kayak gitu. Ya, dia kan Ah, Nabi Adam. Nabi Adam kan hah? berbuat dari tanah liat. Iya, kalau Nabi Adam terbuat dari tanah kita pun juga Nabi tahu. Adam Tapi kan kalau berbuat. Iya betul. tumbuh-tumbuhan atau hewan yang mati lalu jadi tanah, kenapa dia jadi tanah? Jangan tanya Wah, saya. Nggak nyambung kalau sedangkan tanya saya. sedang- Tanyalah saintifik sedangkan dia gitu. bukan. Orang-orang sains yang Anda Oh, tanya, iya, bukan iya. saya. Jadi saya Hmm, salah alamat. salah alamat pertanyaan Anda itu aneh juga. Oh iya, iya. Salah orang. Salah orang. Salah, salah iya, salah orang. Masa Anda sakit gigi nanyanya sama tukang bakso? Kan lu kocak. Iya kan kayaknya kan kita bicara kan Tukang ini bakso. itu kan Ya, penciptaan toh. obat sakit gigi apa? Obat sakit gigi. Tukang bakso. Ah, pentol nih kata dia. Paling kayak gitu. Iya, salah bertanya. Anda tanyalah kepada orang yang mengetahui di bidangnya, yaitu sains. Iya, iya, iya. Oke. Ah, apalagi bang pertanyaannya Saya masih selain ada itu? satu pertanyaan. Ada Iya. satu lagi. Ini kan cerita cerita waktu Bahtera Nuh. Bahtera Nuh. Hmm, Kan Pak Ustaz tahu kan Bahtera Nuh. hmm. Kejadian Bahtera Nuh itu. Kan waktu Bahtera Tahu Nuh itu terus? kan semua manusia mati. Ya, Mhm. semua manusia kan mati. Yang diselamatkan dari perahu Bahtera Nuh itu cuma katanya sendiri dan hewan berpasang-pasangan. Betul kan Pak Ustadz? Terus?
yang selamat. Terus? Tapi kenyataan sampai sekarang ke manusia penuh bumi, yang kenyataannya itu kan yang hidup dalam Bahtera Nuh itu cuma dia sendiri dengan keluarganya. Tapi kenyataan sampai sekarang ini manusia penuh bumi. Nah, itu pertanyaan, kok bisa manusia sebanyak ini? Ini kok kenapa ya? Aduh, bang, tanya kepada apa yang meneliti sejarah lah, tanya ke sana. Nggak nyambung pertanyaannya, lalu apa ya? Bingung saya kaitannya dengan lintas agama itu apa gitu. Karena apa? Anda mempertanyakan asal usul gitu, asal usul dari manusia ini. Kalau gitu Anda lebih baik banyak bertanya kepada yang ahli di bidangnya, sejarah gitu. Ahli di bidangnya sejarah, terus juga kalau Anda mau bertanya ke sains. Aneh bang, kalau Anda salah orang. Ya iya, Anda salah menanyakan, Anda membawakan pertanyaan Anda itu salah tempat. Oh ya. Kalau orang sains itu pasti jawab dia. Bagaimana prosesnya kan kayak gitu. Jadi bang saya kan, kalau saya menjelaskan hewan jadi tanah pakai ilmu apa gitu? Kan nggak tahu saya. Iya kan kenyataannya begitu Pak Ustadz. Ya makanya saya nggak bisa jelaskan. Makanya saya bilang Anda salah nanya. Kenapa nanya sama saya? Yang kita tahu kan saya kita kan dari tanah pasti kembali ke tanah begitu kan? Sedangkan hewan bukan terbuat dari tanah. Jadi kayak gitu. Saya pikir tadi ada berkaitan dengan agama. Iya, sudah. Oke. Salah tempatnya bang. Nanya itu ke agama salah. Sudah ganti orang. Oke bang, thank you ya. Oke, selamat malam. Asal usul manusia yang dia tanya. Ada. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Selamat bergabung lagi. Selamat malam. Iya bang, dari Kristen ya. Iya bang, ini aku udah 3 kali ini bergabung sama Pak Ustadz. Saya itu bang, kalaunya kebanyakan orang bisa lupa gitu. Oh ya bang, yang kali lalu tuh aku bergabung sama Pak Aldo juga itu. Oh, nah ini malam hari ini saya tidak ambil narasumber. Saya langsung menjelaskan tentang masalah apa yang dipertanyakan gitu. Bang, ini aku mau nanya dikit bang. Kan tema Pak Ustadz pada malam ini tuh anakku adalah Tuhanku. Itu maksudnya Pak Ustadz kutip dari bacaan yang mana Pak? Jadi ya itu sebuah pertanyaan bang. Di judul itu, anakku adalah Tuhanku. Karena ada ya di abad pertama seorang anak laki-laki dilahirkan dari perawan suci, yaitu bernama Maryam, kan kayak gitu. Lalu anaknya tersebut malah dituhankan oleh orang-orang. Kayak gitu. Cerita awalnya kayak gitu tuh, ya. Jadi sang ibu ini melahirkan Tuhannya. Apakah betul seperti itu? Makanya tanda tanya kan jadinya. Itu Pak Ustadz ambil dari bacaan mana? Injil siapa dan ayat keberapa? Oh, kalaunya masalah ke kitab Anda ada atau tidaknya? Pasti ada. Kan di Lukas 2 tentang masalah kelahiran Yesus.
Coba Anda buka buku Lukas 2 nomor 11. Biar coba Pak Ustadz buka aja yang perkataan Bunda Maria mengatakan bahwa anakku adalah Tuhan. Bentar ya Bang ya. Saya bukakan nih lewat HP satunya. Yohanes. Berapa tadi ya? Lukas 2 nomor 11. Nih. Bang, coba kita lihat. Nih, baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Betul, di sini Tuhan lahir kah? Iya. Tuhan lahir. Iya. Jadi itu Bang. Apakah Tuhan dilahirkan ini ibunya menyembah anaknya Bang? Saya mau tanya. Apakah Tuhan yang dia lahirkan itu ibunya tadi menyembah anaknya? Gimana? Iya? Apakah ibunya menyembah anaknya? Ibu enggak menyembah anaknya. Nggak menyembah anaknya? Memuliakan anaknya karena anaknya itu Memuliakan anaknya. Gimana Bang? Apakah ibunya menyembah anaknya yang dilahirkan itu? enggak. Coba Kalau pikir waras lah. Pikir waras gitu. Mari berpikir gitu. kalau untuk Tuhan kami itu tuh bukan artinya untuk disembah, artinya untuk mengikuti ajarannya. Bang, Yesus aja menyuruh menyembah Bang. Yesus menyembah Tuhannya. Iya, menyembah dalam arti itu menghormati ajaran. Kenapa Bang? Dimarahin ya? Turun dulu dah ya. Nanti aja. Lain kali ya. Ada.